Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adrian Mudake SEMM, salah satu dosen pada perguruan tinggi Universitas Medan Buana Palolo yang ditugaskan pada prodi perdagangan internasional, Fakultas Bisnis. Saya merupakan salah satu dosen yang diamanahkan dan diberikan tanggung jawab untuk mengampu beberapa mata kuliah dalam setiap semester. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah pengantar perdagangan internasional. Praktikum mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 1 SKS dan 3 SKS teori. Dan pada mata kuliah yang saya ajarkan ini ada pada semester 2 di tiap tahunnya dengan waktu pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun pembahasan dalam perkuliahan pengantar perdagangan internasional ini yaitu 16 kali pertemuan. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Yang kedua, hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Kemudian yang ketiga, globalisasi. Yang keempat, lingkungan luar negeri serta kekuatan budaya. Berikutnya yang kelima yaitu kekuatan politik, hukum, dan etika bisnis. Lalu yang keenam, kekuatan ekonomi. Yang ketujuh, perdagangan internasional. Lalu pertemuan yang kedelapan, UTS. Pertemuan kesembilan membahas ruang lingkup bisnis internasional. Yang ke-10, integrasi ekonomi regional. Yang ke-11, pasar keuangan internasional. Kemudian yang ke-12, strategi bisnis. Yang ke-13, organisasi internasional. Yang ke-14, manajemen operasional. Yang ke-15, manajemen pemasaran. Dan begitu pertemuan ke-16, UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perdagangan internasional ini adalah mahasiswa mampu menerapkan serta mengidentifikasi teori dan konsep perdagangan internasional dalam perusahaan maupun bisnis. Dalam melakukan tugas pengajaran ini tentunya saya menyiapkan bahan ajar berupa slide PPT yang tentunya akan saya sajikan saat melakukan proses belajar mengajar, dan juga bahan ajar ini akan saya ambil dari buku referensi dan juga penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen-dosen kami sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Proses mengajar yang saya berikan ke mahasiswa ada dua, yang pertama adalah metode ceramah. Tentunya harapan saya agar mahasiswa lebih memahami teori yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini saya harapkan mahasiswa lebih kreatif dalam mengembangkan ide berpikir. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan proses mengajar yang kami laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mengenai pengantar perdagangan internasional. Saya harapkan kita semua boleh ikut berperan, kita boleh aktif dalam perkuliahan ini agar perkuliahan kita lebih hidup ya. Kita boleh saling interaksi, boleh tanya jawab seperti ini. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Atau perdagangan internasional itu mengenai apa ya? Ya, silakan. Yosua. Baik, terkait dari perdagangan internasional, nah menurut saya perdagangan internasional itu mencakup terkait ekspor impor atau bagaimana cara suatu negara mengirim ekspor barang yang ada di negaranya untuk diekspor ke luar negeri dan sebaliknya. Untuk
barang yang itu kemudian ke negara lain. Oke, jawaban yang bagus ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, jawaban Yusuf tadi betul sekali ya. Jadi kata kunci dari perdagangan internasional itu sebenarnya adalah ekspor dan impor ya. Jadi melakukan perdagangan antar negara, baik itu mengirim barang ke luar negeri ataupun sebaliknya dari luar negeri mengirim ke dalam negeri. Kalau mengirim ke luar negeri berarti kita melakukan apa? Ekspor. Ya. Kemudian kalau kita melakukan pembelian dari luar negeri kemudian masuk ke dalam Indonesia berarti kita melakukan impor. Jadi ekspor dan impor itu berkebalikan ya. Oke, kita mulai dengan pengertian ya. Jadi perdagangan internasional sendiri adalah mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam pengertian perdagangan internasional ya. Jadi harus dilakukan perdagangan antar negara ya. Jadi kalau misalnya dalam satu negara itu tidak bisa disebut sebagai perdagangan internasional ya, itu perdagangan biasa saja. Nah kemudian mata kuliah ini akan memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, kemudian apa peranan perdagangan internasional, serta beberapa dasar ekonomi dalam perdagangan internasional, seperti misalnya bagaimana teori penetapan harga dalam melaksanakan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu sendiri berusaha mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain ya. Nah, kegiatan pertukaran hasil output satu negara dengan yang lain bisa juga pertukaran sarana dan faktor produksi serta hubungan kredit ya. Misalnya ada peminjaman seperti itu, tentunya itu akan berkonsekuensi terhadap utang dan piutang. Nah, perdagangan internasional dalam pengertian umumnya adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama ya. Jadi kapan terjadi yang disebut sebagai perdagangan atau jual beli? Jika ada kesepakatan, artinya antara penjual dan pembeli itu sama-sama sepakat untuk melakukan satu proses perdagangan ya. Jadi kalau misalnya salah satu pihak tidak sepakat berarti tidak akan terjadi perdagangan ya. Nah, perdagangan internasional sendiri dapat terjadi dengan 3 bentuk ya, yaitu antar perorangan. Jadi bisa individu dan individu. Kemudian yang kedua antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau yang ketiga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Jadi itu adalah bentuk 3 bentuk dari perdagangan internasional. Contoh dari perdagangan suatu negara dari individu ke individu, misalnya kalau yang kita kenal, misalnya kalau di negara kita antara di perbatasan Malaysia dan Indonesia ya. Jadi di perbatasan itu kalau misalnya di batas negara kemudian masyarakat di sekitar situ ingin melakukan jual beli ya, walaupun hanya diberikan batas antara orang Malaysia dan Indonesia, kemudian mereka melakukan perdagangan, itu bisa disebut sebagai perdagangan internasional. Kenapa? Karena orang yang satu dan individu yang lain ini adalah mereka itu beda warga negara ya. Satu warga negara Malaysia, satu Indonesia ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Bisa juga batas negara misalnya di Papua ya, orang Papua dan negara Papua Nugini ya, itu bisa juga terjadi di batas antara individu dan individu. Nah kalau individu dengan negara itu juga banyak contoh ya. Kemudian kalau negara dan negara itu lebih banyak lagi. Jadi misalnya negara Indonesia ingin melakukan ekspor atau melakukan impor ya, misalnya senjata seperti itu ya, itu disebut sebagai perdagangan internasional. Nah, apa syarat-syarat dapat suatu perdagangan itu dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional? Ya. Jadi yang pertama ada 3 syarat ya. Yang pertama adalah pembeli dan penjual terpisah oleh batas negara. Seperti yang saya kemukakan tadi ya, bahwa perdagangan internasional itu bisa terjadi jika dilakukan oleh 2 negara ataupun individu yang berbeda warga negara, sehingga bisa
internasional. Kemudian yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari satu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari batasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Nah, kenapa ini penting? Kenapa bagian yang kedua ini penting? Karena tentunya setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Misalnya Indonesia dan Malaysia, tentunya ada barang-barang tertentu yang tidak boleh diekspor oleh Indonesia ke Malaysia, demikian juga sebaliknya ya. Negara Malaysia juga akan membatasi hal barang-barang yang boleh diimpor ke Indonesia. Nah, yang ketiga adalah ciri dari perdagangan internasional adalah antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, kemudian mata uang, taksiran dan timbangan, serta hukum dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, ini sangat penting juga. Kenapa? Karena tentunya saat melakukan perdagangan internasional itu kita akan mendapatkan banyak perbedaan ya, terutama bahasa, kemudian nilai tukar mata uang ya, itu salah satu contoh. Dalam hal ini prosesnya tentunya membutuhkan yang namanya valuta asing, nilai-nilai mata uang yang kurensi, itu sangat penting dalam melakukan hal-hal atau perdagangan internasional itu bisa terjadi ya. Oke, sejauh ini bila kita ada yang ingin bertanya. Oke, Yosua dan Jenny. Ya, silakan Yosua dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Benar dari materi kita ini terkait perdagangan internasional. Nah, pertanyaan saya, dalam negara Indonesia ini apakah terdapat perbedaan-perbedaan dalam aspek perdagangan internasional ini? Oke, terima kasih Yosua ya. Kalau saya menangkap pertanyaan Yosua, mungkin Yosua bilang yang ingin ditanyakan itu apakah setiap model-model perdagangan internasional Indonesia itu apakah berbeda-beda ya? Jawabannya ya, tentu saja berbeda. Kenapa? Karena untuk melakukan perdagangan internasional sendiri itu ada banyak sarana yang bisa dilakukan ya, lewat beberapa sarana. Itu bisa dilakukan lewat darat, laut, serta bisa juga secara langsung seperti itu. Nah, kalau di Indonesia seperti yang saya berikan contoh tadi, di Malaysia itu berarti kita bisa langsung ya, kita bisa langsung, atau kita melakukan perdagangan internasional secara individu. Kalau kita melakukan ekspor maupun impor tentunya dari negara lain itu kita harus melalui transportasi laut ya. Nah, kalau transportasi laut itu berarti kita akan berhadapan, kita akan melakukan perdagangan internasional itu di daerah pabean. Di daerah pabean itu berarti misalnya di airport ya, kalau melakukan dengan transportasi udara, atau di daerah galangan kapal kalau melakukan pengiriman melalui laut seperti itu. Oke, Yosua. Oke, kita berikan aplaus untuk Yosua yang telah menjelaskan. Oke, terima kasih ya. Saya harap Yosua mengerti. Oke, pertanyaan kedua dari Jenny ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenny dari program studi perdagangan internasional semester 6. Pertanyaan saya, Pak, jelaskan contoh proses pemasaran internasional. Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan Jenny menarik sekali ya, dan sepertinya Jenny ini sudah membaca pikiran saya ya. Karena secara kebetulan pertanyaan Jenny itu sebenarnya adalah tugas dari kalian ya. Jadi tugas kita setelah perkuliahan ini selesai adalah apa tadi Jenny pertanyaannya? Jelaskan contoh proses pemasaran internasional. Oke, jadi mohon kalian catat ya, silakan dicatat. Jelaskan tugas kita yang akan dikumpul minggu depan, yaitu jelaskan proses perdagangan internasional. Nah, pertanyaan ini, jawaban ini akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi jangan lupa ya, jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk melanjutkan perkuliahan kita. Oke, saya rasa cukup ya.
Semoga minggu depan kita selalu sehat, bisa kembali bertemu dan kita akan mendiskusikan pertanyaan tadi, yaitu mengenai proses perdagangan internasional, pemasaran ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Jenny yang telah menjelaskan. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk perkuliahan kita hari ini. Kita telah belajar mengenai apa itu perdagangan internasional, kemudian apa saja ciri-ciri perdagangan internasional, kemudian apa yang dilakukan dalam melakukan perdagangan internasional ya. Nah, ingat, saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan kembali bertemu untuk mendiskusikan pertanyaan Jenny tadi ya, mengenai proses perdagangan atau pemasaran internasional. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Sekian, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para dosen pada Fakultas Bisnis Universitas Megawati Palopo yang mengampu mata kuliah yang sama. Untuk mahasiswa, pesan saya adalah kita harus tetap memperhatikan perkuliahan, kemudian menjaga kesehatan, dan selalu meningkatkan kualitas pribadi lewat banyak membaca dan juga browsing di internet. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.